Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang cermin lengkung. Nah, ini gambar foto beberapa jenis cermin lengkung yang pasti sering kalian jumpai dalam keseharian. Kita akan bahas satu persatu secara detail apa itu cermin lengkung. Cermin lengkung sendiri sesungguhnya ada dua jenis, yaitu satu cermin cekung, satu lagi cermin cembung. Nah, seperti apa perbedaan cermin cekung dan cermin cembung? Kalau secara penampakan atau secara fisik, mari kita ingat yang pertama, kalau cermin datar, itu berarti cermin yang permukaan pantulnya lurus atau rata. Sementara kalau cermin cekung, yaitu cermin yang permukaan pantulnya itu melengkung ke dalam. Ini permukaan pantulnya, artinya sinar datang dari sebelah kiri, ini bidang pantulnya. Sementara cermin cembung, yaitu cermin yang permukaan atau bidang pantulnya itu melengkung keluar. Jelas ya? Nah, kita akan pahami satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah cermin cekung. Mari kita kenal bagian-bagian cermin cekung. Cermin cekung itu sesungguhnya diambil dari satu bagian kecil saja dari sebuah cermin bola yang sangat besar. Nah, ini cermin cekung diambil dari bagian kecil dari sebuah cermin bola yang besar. Maka dengan demikian, bagian-bagian cermin cekung itu antara lain, ini ada garis tengah yang disebut dengan sumbu utama cermin. Lalu kalau dia itu berupa bola atau lingkaran, maka pasti setiap bola dia punya titik tengah. Di sini disebut dengan R, yaitu pusat kelengkungan cermin. Lalu ini ada titik O, ini disebut dengan titik pusat cermin. Sekali lagi bedakan, R adalah pusat kelengkungan cermin, sementara O adalah titik pusat cermin. Antara O dengan R itu ada titik F, yaitu titik fokus. Di mana yang namanya titik fokus itu selalu setengah dari jari-jari. Dan ini adalah bidang pantul, artinya sinar atau cahaya datang itu dari sebelah kiri. Maka jarak dari titik pusat ke pusat kelengkungan R disebut dengan jari-jari. Jadi R adalah panjang jari-jari cermin, disimbolkan dengan R kecil. Lalu jarak dari pusat cermin ke titik fokus disebut dengan jarak fokus, disingkat atau disimbolkan dengan F kecil. Bisa dipahami ya, ini bagian-bagian cermin. Nah, kalau kita lihat, berarti cermin ini punya bagian-bagian, sekali lagi, ada titik pusat, lalu ada titik fokus, dan titik kelengkungan cermin atau jari-jari. Untuk membantu saja memudahkan, maka kita membaginya menjadi ruang-ruang. Nah, yang pertama ada ruang 1, yaitu ruang 1 adalah ruangan yang terletak antara pusat cermin dengan titik fokus. Jadi semua benda yang terletak di antara pusat cermin dengan titik fokus, artinya benda itu ada di ruang 1. Kemudian ruang 2 itu adalah daerah atau ruang antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan cermin atau jari-jari. Ini disebut dengan ruang 2. Sementara ruang 3 itu adalah daerah di belakang jari-jari atau setelah jari-jari. Dari jari-jari sampai selanjutnya itu adalah daerah ruang 3. Sementara daerah di belakang cermin itu disebut dengan ruang 4. Nah, itu tentang cermin. Ini kalau mau dibuat keterangan lagi, sudah dijelaskan tadi. Nah, kira-kira itu tentang bagian-bagian cermin cekung.
Nah, silakan untuk diingat lagi. Kita akan melanjutkan berikutnya. Baik, kalau tadi pertama kita sudah mengenal cermin cekung, maka sekarang selanjutnya kita akan melihat bagaimana jalannya cahaya atau sinar pada cermin cekung. Penjalaran cahaya pada cermin cekung. Pada cermin cekung, kita lihat ada ketentuan, jika ada banyak sinar datang sejajar sumbu utama, maka sinar-sinar tersebut akan dipantulkan pada satu titik yang sama. Titik itu adalah titik fokus. Kita lihat lagi. Ini sumbu utamanya, lihat ada banyak sinar datang sejajar, ternyata dipantulkan ke satu titik. Nah, titik itu namanya titik fokus. Yang kedua, apabila sinar datang dari satu titik dan dipantulkan sejajar sumbu utama, maka titik tersebut adalah titik fokus. Lihat lagi ya, sinar datang dari satu titik, ternyata dipantulkan sejajar sumbu utama. Titik itu adalah titik fokus. Nah, itu sifat penjalaran cahaya pada cermin cekung. Nah, di antara banyak sinar-sinar datang tadi, ternyata cermin cekung ini punya sinar-sinar yang istimewa, artinya yang spesial, yang bisa kita ingat. Mari kita lihat bersama. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Kita buat dulu gambarnya, ini cermin cekung. Seperti biasa, kita buat sumbu utama di tengah, lalu ada jari-jari, ada titik fokus. Perhatikan, ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah sinar datang menuju titik fokus. Kita lihat ya, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar ini datang sekali lagi menuju fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar ini datang tidak harus dari atas, bisa juga dari bawah menuju ke fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Berarti ini kebalikan dari yang pertama. Mari pahami, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju ke fokus. Lalu yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali lewat pusat kelengkungan. Oke, sekali lagi, ini adalah sinar istimewa pada cermin cekung. Ingat, sinar itu banyak, cahaya itu datangnya banyak. Tetapi yang istimewa pada cermin cekung ini ada 3. Diulangi lagi. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantul. Yang pertama, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melewati fokus. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan atau jari-jari dipantulkan kembali. Nah, 3 sinar istimewa ini harus kalian ingat baik-baik. Maka, fungsi dari ketiga sinar tadi adalah untuk bisa menentukan atau menggambar bayangan dari suatu benda yang terletak di depan cermin cekung. Baik, contohnya yang pertama, ada sebuah cermin cekung dengan fokus dan jari-jari tertentu, lalu ada benda yang terletak di ruang 1, yaitu daerah antara pusat cermin
dengan titik fokus. Bagaimanakah bayangannya? Mari kita lihat. Menggambar bayangan pada cermin cekung menggunakan 3 sinar istimewa yang tadi sudah dijelaskan. Dari ketiga sinar istimewa tadi, cukup 2 yang kita gunakan, tidak perlu ketiga-tiganya. Nah, pilih 2 dari 3, terserah. Mau pilih yang manapun boleh. Yang paling memungkinkan dan yang paling mudah untuk kalian, silakan digunakan. Contohnya, saya memberi contoh. Benda di sini, bagaimanakah atau di manakah bayangannya? Maka mari kita datangkan sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang menuju pusat. Sinar datang. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ini melewati ujung benda, akan dipantulkan menuju ke fokus. Oke, itu sinar yang pertama. Lalu kita gunakan sinar istimewa berikutnya. Masih ada 2 dari 3. Sekali lagi terserah, kalian boleh menggunakan yang manapun yang memungkinkan. Saya akan menggunakan sifat sinar yang ketiga, yaitu sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Ingat, sinar datang itu kalau kita mau menggambar bayangan di ujung atas, maka datangkan sinar dari ujung atas. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kita akan menggambar bayangan dari sebuah benda yang terletak antara pusat dengan fokus. Kita akan menggambar bayangan benda ini, yang akan saya cari bayangannya adalah bayangan di ujung anak panah benda ini. Ada di mana? Maka saya datangkan sinar-sinar istimewa. Yang paling mudah, sinar datang sejajar sumbu utama melewati ujung benda ini akan dipantulkan ke fokus. Lalu sinar istimewa berikutnya datang menuju jari-jari melewati ujung benda akan dipantulkan kembali. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat ada 2 sinar pantul. Ada 2 sinar pantul dari yang dihasilkan oleh cermin ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita lihat kalau kita perpanjang terus sinar pantul ini, maka keduanya tidak akan mungkin berpotongan. Karena apa? Karena keduanya semakin jauh. Maka cara lain untuk mencari perpotongan sinar pantul dengan kita perpanjang ke arah belakang cermin. Itu yang paling mungkin. Maka kita lihat kalau kita perpanjang sinar pantul dari keduanya akan berpotongan di satu titik. Nah, maka inilah titik bayangan dari ujung benda yang tadi kita cari bayangannya. Ini titik bayangannya. Maka dengan demikian kita gambar, nah inilah bayangan dari benda yang terletak antara pusat dengan fokus. Bisa diterima, bisa dipahami kira-kira? Oke, diulangi lagi. Datangan sinar sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus. Sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Ingat, yang namanya bayangan adalah perpotongan dari sinar pantul. Kalau tidak dapat perpotongan sinar pantul dari sinar langsungnya, maka kita mesti perpanjang. Yang namanya perpanjang kita gambarkan dengan garis putus-putus. Maka terbentuklah perpotongan sinar pantul di belakang cermin, maka kita gambarkan bayangannya dengan putus-putus. Kenapa gambarnya putus-putus bukan garis lurus? Karena ini menunjukkan bayangannya dihasilkan dari perpanjangan sinar pantul di belakang cermin. Maka dengan demikian, bagaimanakah sifat dari bayangan benda ini? Kita lihat, ini bayangannya. Benda dengan bayangan di belakang cermin seperti ini disebut dengan bayangan yang maya. Bayangan maya kita lihat sifatnya ketika anak panah di atas, ternyata bayangannya anak panahnya juga tetap di atas.
maka kita katakan dengan tegak. Lalu kita lihat berikutnya, dari bendanya sebesar ini menjadi lebih besar lagi, maka kita katakan diperbesar. Lalu kalau kita lihat letaknya, kita amati letaknya, dia ada di belakang cermin. Maka sekali lagi disimpulkan, berarti sifat bayangan benda yang berada di antara pusat dan fokus adalah maya, tegak, diperbesar, dan letaknya di belakang cermin. Atau kalau tadi kita sepakati, dia di ruang 4. Bisa dilanjutkan? Baik, kita teruskan. Yang kedua, bagaimana bila benda terletak di antara fokus dan jari-jari atau di ruang 2? Di manakah bayangannya? Kita lihat. Untuk menentukan bayangannya, sekali lagi, menentukan bayangan harus menggambar minimal dengan 2 sinar istimewa. Ada 3, tapi yang kita gunakan hanya 2. Sekali lagi, gunakan yang paling mudah dan paling memungkinkan. Menurut saya, yang paling mudah itu adalah 1. Datangkan sinar sejajar sumbu utama. Dipantulkan kemana? Ya, dipantulkan menuju ke fokus. Lalu yang kedua, saya datangkan sinar lagi, kebalikannya menuju ke fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita lihat ada 2 sinar pantul. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ternyata keduanya berpotongan langsung di sini. Maka inilah letak bayangannya. Sekali lagi, bayangannya langsung terbentuk dari perpotongan sinar pantul. Tadi kita lihat ini adalah sinar datang. Untuk ujung anak panah, benda, ternyata bayangannya ujungnya ada di bagian bawah. Nah, maka inilah bayangannya. Kalau kita lihat, ternyata ketika benda ini tegak, bayangannya menjadi anak panahnya ujungnya di bawah. Maka kita katakan dia bayangannya terbalik. Kemudian bayangannya ini ada di depan cermin. Kita katakan itu sebagai bayangan nyata. Lalu terbalik dan kita lihat ukurannya, dia semakin besar. Maka diperbesar. Nah, sekali lagi dia bayangannya nyata terbalik diperbesar dan letaknya kita lihat tadi ini ruang 1, ruang 2, dia ada di ruang 3. Di depan cermin di ruang 3. Begitu kira-kira untuk menghasilkan bayangan pada cermin cekung. Bisa dipahami kira-kira? Nah, supaya mengecek apakah kalian paham, maka tugas kalian sekarang adalah coba gambarkan bagaimana bayangan dari sebuah benda yang terletak di belakang jari-jari. Sebelumnya silakan dipersiapkan pensil, kemudian penggaris, kemudian penghapus, silakan dipersiapkan. Sekali lagi coba kalian gambarkan di manakah atau bagaimanakah posisi bayangan benda yang terletak di belakang jari-jari. Maka silakan kalian gambar, kalian buat jarak fokusnya 3 cm, jari-jarinya berarti 6 cm. Lalu kalian buat benda itu setinggi 1,5 cm. Atau boleh juga setinggi 2 meter. 2 meter. Kalian buat bayangan benda itu setinggi 1,5 cm. Kalian gambarkan di manakah dan bagaimanakah bayangannya. Setelah selesai, coba lagi gambarkan bayangan ketika benda itu tepat ada di jari-jari, di titik R. Di manakah bayangannya? Lalu yang ketiga, yang terakhir,
Coba gambarkan ketika benda itu tepat ada di titik fokus. Sekali lagi, berarti tugas kalian sekarang adalah gambarkan bayangan dari benda dengan posisi yang pertama ada di belakang jari-jari, yang kedua di titik R, yang ketiga di titik fokus. Nah, buat dalam satu lembar, jadi ketiga gambar tadi dibuat 3 gambar tapi dalam satu halaman. Nanti hasilnya silakan di-upload di alamat Google Form yang sudah disediakan. Oke, Ibu beri waktu kalian selama kurang lebih 10 menit untuk menggambar bayangan di 3 tempat berikut. Selamat mengerjakan. Bila kalian lupa, boleh kalian ulangi lagi video yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih, selamat mengerjakan.